Selamat malam Pak Gugup dan juga teman-teman semua. Kami dari grup 5 Strategic Leadership akan mempresentasikan tentang Developing Human Capital. Pada kesempatan kali ini, kami dari grup 5 atau kelompok 5 ada saya, Sumadi, dan juga nanti teman-teman akan memperkenalkan diri masing-masing. Silahkan. Dan kita mempresentasikan tentang Developing Human Capital secara bergantian. Silakan Mbak Ines, Mas Aji, dan Mbak Siska bisa kenalan sebentar, silakan. Dari saya dulu ya. Silakan, monggo Mbak. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya Siska. Kami dari kelompok 5. Kemudian dilanjut, monggo Mbak Ines. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Dengan Paramita dan teman-teman dari kelompok 5 akan sharing tentang developing human capital. Monggo Mas Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. Aji. Posisi di Solo. Kita akan mulai presentasinya. Monggo Pak Sumadi pembukaan. Oke, terima kasih. Saya sharing slide-nya sebentar. Ya. Oke, untuk strategic leadership di human capital, kita dari grup 5. Secara konten nanti kita ada 4 hal yang akan kita sampaikan. Yang pertama berkaitan dengan bisnis model. Dari checkers and clears ini seperti apa. Kemudian nanti kita akan mengupas sedikit tentang undercover boss-nya, agendanya seperti apa. Kemudian kita lihat lesson learn-nya dari kasus ini, atau dari undercover boss ini. Kemudian berikutnya nanti kita akan melihat implementasinya seperti apa di perusahaan. Untuk itu kita bisa mulai untuk bisnis model. Silakan bisa mulai Mas Aji. Baik. Selamat malam teman-teman. Di sini bisnis model untuk Checker and Rally. Bisa kita lihat pada tahun 1986, Checkers dibuat di Mobile, Alabama oleh Jim Matei dan dipublikasikan pada tahun 1991. Bisa slide-nya lanjutnya ya. Lalu selanjutnya, Rally dibuat di Louisville, Kentucky pada tahun 1985 oleh Jim Patterson dan berjalannya waktu pada tahun 1991 hingga 1992 Rally gaya modelnya bisnis Maxi of America, lalu Snaps dan Zips, yaitu dengan drive-thru. Mereka membuat cara drive-thru-nya 3 restoran burger yang terkenal pada saat itu. Lalu pada tahun 1996, Rally ini dibeli oleh perusahaan CKE Restoran, di mana induknya itu bernama Carl's Junior dan Hardee's. Lalu CKE ini menjual Rally ke Checker pada tahun 1999 sampai sekarang, di mana Checkers and Rally berhasil membuat 900 unit restoran yang beroperasi di 30 negara bagian dengan pendapatannya sebesar 680 juta US dollar dan mempunyai karyawan sebanyak 20.000 dan mereka markas besarnya ada di Tampa, Florida. Baik, untuk selanjutnya akan membahas agenda Undercover Boss yang akan disampaikan oleh Mbak Siska. Mbak Siska, dipersilahkan. Terima kasih sebelumnya Mas Cesar Aji. Kita lanjutkan ke slide berikutnya mengenai Undercover Boss. Kita tolong Pak Sumadi slide-nya. Di Undercover Boss ini merupakan reality show khusus yang menceritakan tentang bagaimana seorang pimpinan atau presiden menyamar dan masuk ke bisnis unitnya. Khusus untuk episode Checker and Rally ditayangkan pada tanggal 17 Februari 2012. Jadi Enrique Rick Silva
yang merupakan CEO dan Presiden Checker and Rally, menyamar sebagai Alex Gracia, pemilik apotek yang gagal dari Philadelphia. Next, Pak Sumadi. Selanjutnya, kemudian di acara Undercover Boss untuk episode ini, Alex atau Rick Silva itu ditugaskan di 3 tempat yang berbeda. Di hari pertama, Alex membantu Todd, yaitu karyawan di bagian Grill and Fresh Station, di restoran cabang Homestead, Florida. Pada hari pertama ini, Alex menemukan bahwa terdapat beberapa karyawan yang belum memiliki bekal training yang cukup, sehingga manajer dari cabang Homestead, Florida, yaitu Stephen, beliau terus-menerus menekan karyawan dengan memerintah, sehingga karyawan merasa tertekan, dan hal ini mengusik Alex sendiri. Kemudian Alex berdiskusi dengan Todd, mengapa kok hal ini bisa terjadi, dan ternyata dari Todd juga belum mendapatkan bekal training yang cukup. Padahal Todd memiliki passion yang cukup besar sebagai chef, sehingga Todd bisa belajar secara otodidak di restoran itu, tanpa melalui bekal training. Melihat hal itu, Alex segera berdiskusi dengan Stephen dan memerintahkan Stephen untuk segera menutup restoran untuk cabang tersebut. Kemudian memerintahkan kantor pusat untuk mengirim kru pengganti, sementara kru di restoran Homestead, Florida dilakukan retraining. Untuk selanjutnya, di hari yang kedua, Alex ditugaskan untuk membantu Joyce, yaitu General Manager untuk restoran cabang Carol City, Florida. Alex membantu di bagian pemesanan drive-thru. Di hari kedua ini, Alex menemukan bahwa peralatan yang digunakan untuk pemesanan drive-thru sudah cukup tua, sehingga suara dari pemesan tidak jelas. Hal ini disampaikan Alex ke Joy, dan Joy pun juga bercerita bahwa Joyce memiliki beberapa ide yang cukup baik untuk mengembangkan restoran di Carol City, Florida, yaitu dengan merubah tipe makanan dan beberapa ide marketing, tapi ide tersebut diabaikan. Pada hari ketiga, Alex membantu Johanna, yaitu karyawan di bagian sandwich maker, di cabang Mobile, Alabama. Di sini, Alex gagal memenuhi permintaan Johanna untuk menyiapkan sandwich secara tepat dalam waktu yang singkat. Pada hari ketiga ini, Alex menemukan bahwa Johanna merupakan salah satu karyawan yang dinilai potensial, tetapi belum memiliki insentif yang layak. Next slide, Pak Sumadi. Dari video Undercover Boss tersebut, kami menyimpulkan ada beberapa corporate issue terkait dengan pengembangan human capital, yaitu yang pertama, di restoran Homestead, Florida, terdapat isu bahwa kompetensi karyawan dan manajer dinilai kurang akibat kurangnya training atau inadequate training for restaurant manager and crew. Kemudian di hari kedua, kami menemukan isu terkait human capital di cabang Carol City, Florida,
yaitu kurangnya sarana untuk sharing ide dari karyawan dan peralatan yang usang yang berdampak pada pelayanan yang kurang memuaskan. Kemudian di hari ketiga, yaitu isu ketiga dari cabang Mobile Alabama, kami menemukan bahwa kurangnya program insentif, terutama bagi karyawan restoran yang potensial atau memiliki performance di atas rata-rata. Untuk selanjutnya akan dibahas mengenai lesson learned yang akan disampaikan oleh Mbak Ines. Monggo Mbak Ines. Ya, selamat malam teman. Sebelumnya terima kasih. Jadi itu tadi udah di-sharing dulu ya background-nya Checkers dari Pak Sumadi, kemudian Mas Cesar, kemudian Mbak Sita. Kita sampai di sesi lesson learn. Nah, teman-teman untuk lesson learn ini kami berusaha mengkaitkan antara video dengan kajian literatur yang sumbernya bahan ajar dari Pak Gugu. Literatur review itu ada ya teman-teman 2 artikel Harvard Business Review sama 2 jurnal ilmiah yang mana semuanya itu bisa di-download full content dan free di internet. Jadi teman-teman kalau bisa baca nanti kami bagian referensi. Kemudian dengan mengkaitkan antara literatur review tersebut dengan case yang kita udah lihat di itu, kami mencoba menuangkannya theoretical framework seperti yang teman-teman sudah lihat di PowerPoint. Jadi lesson learn-nya adalah setiap perusahaan itu kan akan berusaha untuk mengelola aktivitasnya bisa memperoleh competitive sebagai sumber untuk memenangkan jadi bertahan atau bahkan memenangkan kompetisi. Nah, gimana sih kita mendeveloping human capital ini sehingga capital ini bisa dijadikan competitive advantage. Jadi kita yang kotak itu. Untuk sampai di competitive advantage itu dikaitkan dengan developing human capital, kata kuncinya adalah ada di kotak hijau itu teman-teman, yaitu tentang empowering atau effective. Jadi teman-teman bisa lihat di situ gimana sih kondisi yang dikatakan bahwa people kita itu sudah empower atau sudah ada effectuation process di organisasi kita. Jadi bisa ditandai dengan tiga success factor, yaitu to understand, willing, and capable. Jadi untuk bisa dengar di seminar itu understand, willing, capable itu apa sih? Jadi people kita itu kemudian punya passion di pekerjaannya yang akhirnya membuat mereka itu mampu untuk mendeliver value yang strateginya baru di pasar. Nah, otomatis untuk mencapai people empowering ini kan tidak dalam satu malam ya teman-teman, ada proses-proses yang nah proses-proses itu ternyata inline loh teman-teman antara video sama kajian literaturnya. Itu dimulai dengan kita mendefine dulu capital yang dimiliki. Bisa lihat teman-teman lihat di kotak yang coklat ya. Pak Sumadi nunggu kotak yang coklat yang itu teman-teman bisa lihat capital sama social capital. Nah, human capital ini berhubungan dengan teman-teman, jadi lebih ke profesional tekan ke individunya masing-masing karyawan perusahaan ini. Mulai dari paling basic dulu yaitu cognitive knowledge sampai bila terus dikembangkan itu bisa sampai ke level paling atas tuh yang gravity. Jadi memang pertama kali itu kita tidak di cognitive knowledge aja, tapi harus dieksplorasi dan jadi skill, system understanding sampai self-motivated creativity. Nah, kalau sudah sampai self-motivated creativity ini tujuannya apa sih? Tujuannya adalah sistemnya, knowledge system yang itu apa? Jadi pengetahuan baik yang eksplisit itu biasa digunakan untuk day-to-day operation yang sampai nanti ke text knowledge ini tidak bisa seketika karena butuh kurva pembelajaran, karena ini sekedar knowing how tapi sudah sampai ke wisdom perusahaan. Nah, kalau udah human capital nih kita punya tim yang jago nih, terus social capital itu apa sih? Kalau tim yang jago tapi
tidak bisa bekerja sama, kan ini bekerja sendiri nih, makanya perlulah yang namanya social capital. Social capital itu teman-teman itu intinya bagaimana situasi yang memungkinkan untuk tercapai baik. Nah, akhirnya teman-teman di jurnal itu disebut itu tentang making action, enabling trust, sama fostering cooperation. Kalau sudah punya ini dan sudah tahu punya dua capital ya teman-teman, human capital sama social capital itu, terus gimana sih proses berikutnya? Nah, itulah perannya strategi itu, yaitu di proses managing teman-teman. Proses managing ini kalau teman-teman sering dengar kalimat appraisal, place sampai assessment, itu sebenarnya ya tentang managing ini teman-teman, gimana manajemen ini bisa memaksimalkan potensi dari human capital yang dimiliki. Itu dari mulai hiring, evaluating, changing, sampai dengan configuring dan leveraging. Nah, itu kalau di break ke program yang operasional, makanya kan selalu menekankan siklus dari hiring, training, terus tentang reward, incentive, benefit system, sama. Nah, kalau dikaitkan satu kesatuan konsep ini tadi ditarik lagi ke video yang di undercover post, Pak Sum nun sewu boleh tolong ke ini ya, slide 6 ya Pak Sum. Mungkin ke slide ya, nomor 6 di bawahnya lagi. Slide nomor 6 yang ya. Jadi untuk contoh yang lebih komprehensif terhadap konsep yang tadi kami sampaikan, kita lihat nih di sini teman-teman seperti apa. Jadi untuk hari pertama itu deal sama price station seperti udah disampaikan Mbak Siska sebelumnya. Jadi untuk menjawab corporate issue tadi, akhirnya perusahaan memutuskan untuk yang bertugas saat itu oleh tim lain karena akan ikut training seperti itu. Jadi diikutkan training supaya baik maupun kru itu memahami sama standar standarnya di perusahaan itu untuk menjalankan restoran seperti apa. Untuk salah satu tokoh di sini kan dia passionate banget nih di bidang kulineri. Nah, itu dikembangkan dan didorong dengan cara disampaikan bahwa Todd ini mendapatkan full scholarship beasiswa penuh untuk mendapatkan culinary degree. Jadi tidak hanya sekedar diberikan buat uang, tapi juga diberikan kesempatan mengembangkan kemampuannya melalui pemberian beasiswa tersebut. Kemudian untuk hari 2 kita kan bertemu dengan Joyce. Joyce itu adalah general manager yang selalu cheerful walaupun kondisi ini ada keterbatasan. Jadi di situ disampaikan Joyce ini cukup capable ya teman-teman. Dia memiliki ide yang sebenarnya bisa dimanfaatkan perusahaan untuk mengembangkan program marketing. Nah, tapi selama ini belum mendapatkan channel yang memadai. Nah, akhirnya dengan adanya undercover boss itu didapatkan. Sekarang perusahaan menyediakan jalur untuk orang-orang langsung dengan customer menyumbangkan ide nih terkait produk maupun marketing program, karena sebenarnya yang customer inginnya apa kan adalah ujung tombaknya yang berhubungan langsung dengan customer. Kemudian juga dilakukan perbaikan terhadap ini alat pemesan ya teman-teman. Kalau teman-teman lihat videonya kan kurang dengar berkali-kali kayak gitu kan, menghambat proses nyaman, itu juga sudah diberi alat yang baru sehingga lebih menyamankan kondisi kerja. Dan yang terakhir adalah yang kita temui Joanna di Sandwich Workstation. Di sini Joanna itu sudah bekerja selama 7 tahun. Ini dia menginfokan bahwa program yang didapatkan itu sampai di level manajer restoran. Jadi akhirnya si Joanna ini tadi dengan Joanna diambillah kebijaksanaan bahwa insentif itu juga harusnya sampai ke kru restoran. Semua orang bisa diapresiasi. Selain itu adalah untuk orang-orang yang memiliki kapabilitas dan loyalitas yang baik, itu juga disediakan
Jadi career path ini tidak hanya berhenti sampai di level manager, tapi juga lebih banyak lagi kesempatan untuk sampai kru restoran. Jadi di Joanna ini dia mendapatkan promosi sekaligus untuk kesempatan bersama CEO selama proses coachingnya itu tadi. Jadi ditawarkan career path yang luas juga, kru jadi tidak manager tapi kru-kru yang juga terlibat yang di kesuksesan suatu restoran. Nah, mungkin seperti ini lesson learn antara tinjau atur maupun yang sudah kita dapatkan dulu untuk mendapatkan lagi lebih insight-nya kita dapat lagi, kita lihat yuk praktik kalau di lapangan di perusahaan teman-teman dalam hal ini akan di-sharing oleh Pak Sumadi tentang penerapan di Danone. Silakan Pak Sumadi. Oke, terima kasih Mbak Ines. Untuk penerapan, sebenarnya secara umum, tujuan dari implementasi human capital adalah seperti tadi Mbak Ines tadi adalah memang di kolom yang hijau ya, ke bagaimana people itu empowering, dia punya understanding yang cukup, kemudian dia mempunyai keinginan bekerja yang baik, dia juga punya kemampuan, sehingga dengan demikian ini perlu dirumuskan dalam suatu kesatuan program yang ada di perusahaan. Penerapan yang ada di Danone Group atau di PT SGM sebenarnya secara clustering kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah dari sisi organizational development, karena sebenarnya nanti implementasi yang ada di 3 ini, baik organizational development, people development maupun talent management, ini akan menjawab ketiga isu juga yang tadi ada di Checkers and Larry's. Jadi sebenarnya secara penerapan program, di samping untuk mencapai tujuan yang di kolom hijau tadi, baik dari sisi understanding, willing maupun capable, juga akan menyelesaikan masalah yang ada yang sama sebenarnya bisa jadi ada di banyak perusahaan yang ada di Checkers tadi. Yang pertama secara umum untuk organizational development, di sini organisasi itu harus dibuat efektif begitu ya, dengan nanti adanya manpower planning yang baik, kemudian juga secara job desk juga harus clear, karena beberapa bisa jadi tadi karyawan tidak tahu bagaimana caranya bekerja, jadi karena job desk-nya juga tidak jelas begitu. Kemudian juga secara change management ini juga mendapat perhatian karena di hari pertama saat di Homestead Florida tadi disebutkan bahwa di sana ternyata manajernya juga baru gitu ya. Sampai karyawannya juga ternyata juga kurang training seperti itu ya. Itu menjadi satu bagian di mana change management jadi satu poin yang ada penting untuk di dalam organizational development. Kemudian yang kedua dari sisi people development di Danone Group di clustering sendiri menjadi satu hal begitu ya. Kemudian di sini tetap akan mulai tadi kalau dari depan tadi dari sisi managing ada hiring, evaluating, changing, configuring dan leveraging. Secara umum di sini masuk dalam tagline disebut people development, di mana mulai dari rekrutmen, kemudian kompetensinya seperti apa, karirnya seperti apa, kemudian pelatihan-pelatihan dan development yang dibutuhkan seperti apa, itu menjadi bagian yang harus diperhatikan di dalam penerapan people development ini. Dengan demikian nanti tujuan akhir yang tadi dari sisi understand, willing, capable tadi akan terdukung juga penuh oleh dari sisi people development, karena di sini pada poin training and development jadi satu poin yang sangat penting untuk diperhatikan. Di sisi lain di sini juga untuk pengembangan orang perlu juga adanya pengukuran KPI. Jadi dalam bekerja itu ada pengukuran KPI yang jelas bahwa dia harus melakukan apa targetnya dalam tahun itu, kemudian nanti ada monitoringnya, ada coachingnya, ada monitoringnya, kemudian di akhir tahun nanti akan dievaluasi. Dengan demikian akan pengukuran KPI ini menjadi satu hal yang sangat penting dalam people development. Yang terakhir adalah untuk talent management. Jadi tentunya tadi di Checkers hari kedua dan ketiga atau dalam 3 hari itu sebenarnya Rick menemukan 3 orang yang sebenarnya luar biasa gitu ya di Checkers itu. Ini menjadi salah satu talent-talent yang ada di Checkers sebenarnya. Nah di sini kalau kita lihat penerapan yang secara real adalah memang sangat penting adalah di shop floor. Shop floor itu karena tadi shop floor itu adalah memang frontline kayak di Checkers tadi, memang orang yang bekerja di lapangan, di dapur dan di pelayanan itu adalah memang yang paling pokok di sana. Di sana ternyata cukup banyak talent-talent yang penting, yang cukup maju begitu.
kemudian yang berikutnya, setelah kita tahu ada talent, ya di situ ada pengembangan development-nya, ada pengembangan talent tersebut seperti itu. Kemudian setelah pengembangan talent itu dilakukan, bisa jadi akan ke, kalau di teori tadi disebutkan Mbak Ines, ada namanya di sini career path. Tapi kalau secara umum di talent management kita bisa nyebutnya sebagai succession planning. Jadi sekarang kan sudah mumpuni, sudah baik di secara implementasi, baik secara kompetensi juga dia akan bisa jadi akan dicarikan posisi yang sesuai, atau dia bisa jadi menjadi calon-calon leader yang perusahaan masa depan. Dengan demikian karyawan yang loyalitasnya baik, kompetensinya baik, kemudian dedikasinya baik, akan bisa menjadi leader-leader suatu perusahaan di masa depan. Dari sini salah satu penerapan yang ada di Danan Group, dan ini diformulasikan ke dalam 3 klaster yang supaya lebih gampang di organizational development, people development, maupun di talent management. Tapi secara umum tujuannya adalah sama, kita bagaimana penerapan dari talent management itu sendiri atau penerapan dari human capital yang diterapkan di perusahaan itu bisa untuk membuat karyawan yang ada di sana adalah memang karyawan-karyawan yang empower gitu ya, yang dia berdaya dari sisi kemampuan, understanding, dari willing maupun dari sisi capable. Saya kira itu secara keseluruhan dari presentasi grup 5 strategic leadership. Terima kasih kepada teman-teman semua. Untuk selanjutnya kita akan menutup presentasi kita pada sore malam hari ini. Saya kira cukup banyak yang bisa kita sampaikan, ya semoga nanti bisa ada beberapa hal yang akan ditanyakan atau dikonfirmasi kepada kami, nanti bisa disampaikan juga secara offline atau secara email juga tidak apa-apa. Saya kira begitu dari kami. Terima kasih sekali lagi teman-teman, Mas Aji, Mbak Siska, Mbak Ines. Terima kasih. Saya kira cukup ya. Terima kasih. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bermanfaat. Salah.